pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Putri Naja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Setelah menghilang dari peredaran selama bertahun-tahun, Friendster, jaringan sosial yang pernah mendominasi sebelum kemunculan Facebook, kini membuat gebrakan dengan pengumuman kembalinya. Dengan kejutan ini muncul pertanyaan besar, apakah Friendster bisa kembali memikat hati pengguna di era media sosial yang telah berubah drastis? Friendster, platform yang pernah menjadi ikon di awal kemunculan media sosial, telah membuat pernyataan mengejutkan tentang rencananya untuk kembali ke panggung media sosial global. Pengumuman ini menjadi sorotan utama di kalangan pengguna internet yang pernah mengalami masa kejayaan Friendster pada awal tahun 2000-an. Dalam sebuah pernyataan resmi, tim di balik Friendster mengungkapkan bahwa mereka sedang mempersiapkan peluncuran kembali platform ini dengan sejumlah perubahan yang signifikan. Meskipun detailnya masih dirahasiakan, namun para pengamat industri meyakini bahwa Friendster berencana untuk menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan pengguna masa kini. Friendster awalnya dikenal karena konsep jejaring sosialnya yang inovatif, memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman, berbagi foto, dan membangun profil pribadi. Namun, kemunculan Facebook pada tahun 2004 mengubah landscape media sosial secara drastis dan Friendster perlahan-lahan terpinggirkan. Dengan rencana kembalinya Friendster, muncul pertanyaan, apakah platform ini mampu bersaing dengan gigantisme media sosial saat ini, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter? Namun, beberapa pengamat juga melihat peluang bagi Friendster untuk menemukan pangsa pasar baru dengan menawarkan fitur unik atau menargetkan segmen pengguna tertentu. Banyak pengguna pada saat itu pasti mereka tahulah kira-kira market demand daripada aplikasi sosial media kan. Nah, jadi saya kira kalau bersaing, saya kira nanti mereka kalau dapat memenuhi baik itu dari sisi tampilan, kuota, besaran kuota yang bisa di-upload misalnya kan, visual yang bisa kita ini, itu saya kira bisa bersaing ya. Bukan hanya Facebook kan sekarang yang bisa kita gunakan untuk sosial media, banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang saya kira kalau Friendster ini returning ya, coming back, saya yakin mereka juga pasti akan punya banyak apa istilahnya pengguna user gitu. Itu saya kira nanti akan tinggi juga sih peminatnya. Jadi not until we try lah. Saya nggak bisa menjawab, tapi saya bisa prediksi bahwa kemungkinan juga akan bisa bersaing nantinya kan. Kan awalnya seperti TikTok, Twitter kan akhirnya punya pangsa pasar sendiri di kalangan anak muda ya kan. Bahkan sebenarnya kalau orang-orang mau jualan juga sudah akhirnya dipakai untuk platform UMKM kan. Nah, apakah nanti Friendster juga bisa seperti itu? Ya, I think it will be processed by time lah, seperti itu. Saya kira buat pasarnya karena dia tetap mempertahankan nama Friendster ya. Jadi mungkin di kalangan umur saya yang sudah pernah pakai, oh pasti akan coba lagi. Oh ini dulu pernah saya pakai gitu, saya mau coba lagi gitu. Tapi buat anak muda, it's something new for them gitu. Jadi kalau pangsa pasar anak muda atau kaum milenial sekarang, anak-anak milenial ya tentu dia akan mencoba barangkali dan lihat how it goes gitu. Pak Ilham, selaku pengguna Friendster di awal tahun 2000-an, menerangkan bahwa pengumuman ini juga menimbulkan nostalgia di kalangan pengguna yang pernah aktif menggunakan Friendster di masa lalu. Banyak yang mengungkapkan antusiasme mereka tentang kemungkinan kembalinya platform ini dan berharap untuk merasakan kembali pengalaman berjejaring sosial yang unik yang ditawarkan oleh Friendster. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, kembalinya Friendster menandai babak baru dalam evolusi media sosial. Dengan persaingan yang semakin ketat di antara platform-platform besar, Friendster akan diuji untuk membuktikan relevansinya di tengah dinamika dunia digital yang terus berkembang. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Maraknya kasus pelecehan seksual di masyarakat mengundang keprihatinan, bukan hanya karena tingginya jumlah insiden, tetapi juga karena seringkali perilaku ini terlanjur dinormalisasi. Lantas sebenarnya tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan?
Dan apa yang membuat pelaku kerap kali melakukan pelecehan seksual? Berikut tanggapan psikolog Unhas terkait kasus tersebut. Meskipun kekerasan seksual mendominasi sebagai kejahatan dengan jumlah korban terbanyak yang dilaporkan, ironisnya fenomena ini seringkali terabaikan dan dianggap sebagai hal yang tabu di tengah masyarakat. Akibatnya, banyak korban yang merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Bahkan ada yang tanpa sadar terjebak dalam lingkaran kekerasan berulang kali. Di tengah ketakutan dan stigma, beberapa korban akhirnya memilih untuk bersuara dan mengambil langkah tegas dengan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib, memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memutus siklus kekerasan ini. Kampus seharusnya menjadi tempat yang menjamin keamanan bagi semua individu di dalamnya. Ironisnya, seringkali kampus lah yang menjadi tempat di mana pelaku kekerasan seksual merajalela. Seperti yang baru-baru ini menjadi viral di media sosial, salah satu mahasiswi Unhas menjadi korban pelecehan saat mengendarai sepeda motor pada malam hari. Kasus ini tidak hanya memicu beragam komentar negatif yang menyalahkan pelaku, namun juga memberikan dukungan dan apresiasi kepada korban karena keberaniannya untuk melawan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Adapun jenis kekerasan seksual memiliki beberapa macam bentuk, baik secara fisik, verbal, baik yang ditunjukkan secara langsung maupun melalui media. Pengkategorian suatu tindakan sebagai pelecehan seksual sangatlah sensitif dan tergantung pada korban. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan ketidaknyamanan bagi korban dan menimbulkan keberatan, maka sudah layak untuk dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Penanganannya baru dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari korban, mengingat pelecehan seksual merupakan delik aduan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Ya, pelaku itu begitu ditangkap misalnya sama polisi, diproses, tidak ada konseling lebih lanjut gitu. Padahal menurut saya selaku psikolog gitu, justru para pelaku-pelaku ini perlu dikonseling gitu ya, untuk memahami apa sebenarnya dinamika yang terjadi sehingga mendorong mereka untuk melakukan perilaku kekerasan seksual gitu. Karena ada juga banyak yang menyatakan alasan yang tidak masuk di akal. Misalnya para pelaku incest ya, itu menganggap bahwa ya siapa suruh istri saya pergi meninggalkan saya gitu, sehingga yang saya santap ya anak saya sendiri, santap dalam tanda kutip gitu ya, gitu. Jadi nah ini yang belum ya, saya belum melihat ada upaya itu dari pemerintah gitu. Tapi kalau korban ini sosialisasi itu sudah mulai ya dari level paling SD sampai level pendidikan tinggi ya. Ya, saya kira itu sudah ada ya, sudah ada di Undang-Undang TPKS ya, itu semua sudah diatur ya, berapa lama apa saja jenis sanksi yang harus mereka jalani seperti itu. Tapi menurut saya harusnya itu tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Saya kira lembaga-lembaga di Indonesia kalau untuk korban itu sudah banyak sekali, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu bersedia ya kemudian memfasilitasi untuk memberikan pelayanan psikologi sampai korban itu betul-betul pulih dari trauma akibat dari kekerasan seksual seperti itu. Istiana, seorang dosen psikologi Unhas, mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pelaku kekerasan seksual seringkali melancarkan aksinya. Salah satunya adalah akibat ketidaktahuan mereka atau rendahnya daya kritis masyarakat, yang membuat mereka menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Selain itu, akses terhadap informasi yang berbau pornografi dan budaya yang hidup di masyarakat juga menjadi faktor penyebab tindakan pelecehan seksual yang sering terjadi. Sebagai upaya pencegahan, menurutnya penting bagi para keluarga untuk dibekali dengan ilmu parenting dan memberikan pendidikan seks kepada anak-anak sejak dini, termasuk mengajarkan area mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.
Selain fokus pada upaya pencegahan dan pemulihan bagi korban, Istiana juga merasa penting untuk memberikan konseling lebih lanjut kepada para pelaku agar memahami dinamika yang terjadi dan mendorong mereka untuk menghindari perilaku kekerasan seksual. Dinormalisasinya pelecehan seksual tentu sangat disayangkan karena dengan alasan apapun itu, perbuatan pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan. Dan sebagai masyarakat, sudah seharusnya untuk saling mendukung demi menciptakan ruang yang inklusif bagi siapapun untuk beraktivitas. Kusnaini Putri Intan, Adi Muhammad Safrizal, Unhas TV. Belakangan ini, bumi Indonesia memperlihatkan kondisinya yang tidak baik-baik saja. Terlihat dengan sering terjadinya bencana alam di tanah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Tentunya hari ini kita membutuhkan persiapan bencana untuk mengantisipasi. Jika bencana alam terjadi, bagaimana mempersiapkannya? Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Selatan mengungkap bahwa terjadi sebanyak 267 bencana sepanjang tahun 2023 di Sulawesi Selatan. Tak hanya bencana, akhir-akhir ini Sulawesi Selatan juga diterpa dampak cuaca buruk. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mengungkap bahwa terdapat 14 daerah yang terdampak cuaca buruk, meliputi Kabupaten Takalar, Sopeng, Pinrang, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Goa, Sidrap, Endrekang, Wajo, Kota Parepare, Pangkep, Bone, Maros, dan Kota Makassar. Sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, tentunya membutuhkan persiapan rencana agar bisa mengantisipasi jika terjadi bencana alam di sekitar. Nah, sebelum kejadian bencana, harusnya kita sudah tahu mana daerah yang berbahaya, mana yang kita harus hindari, mana yang memang kita oke-oke saja karena tidak terlalu berbahaya. Nah, itu kesiapsiagaan. Maka kita selalu mengkampanyekan yang namanya literasi bencana. Nah, kalau terjadi bencana, inilah tadi. Kalau kita tidak siap, maka kita bisa jadi korban. Tidak siap di sini secara pengetahuan maupun secara perlengkapan ketika kejadian bencana terjadi. Contoh mungkin yang baru-baru terjadi di Bastem, di Lu Utara, itu karena mereka tidak tahu bahwa ketika terjadi longsor kecil, sudah ada pergerakan tanah, maka kita tidak boleh melewati jalan itu lagi. Tapi apa yang terjadi? Malah pergi motret, malah pergi syuting daerah tersebut, sehingga longsoran-longsoran kecil tadi itu sebenarnya adalah indikasi bahwa akan terjadi longsor yang lebih besar. Nah, kalau mereka tahu, maka mereka pasti akan menghindar, ya, rather than atau malah tinggal ngambil foto dan merekam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka terendam, ya, terperangkap dengan longsoran tadi. Nah, inilah yang kami di Pusat Studi Kebencanaan banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana masyarakat lebih paham terkait pada kejadian bencana. Mereka lebih siap bagaimana menghadapi bencana. Makanya penting sekali kita melakukan namanya early warning system atau sistem peringatan dini. Nah, ini yang kita harapkan bisa dipahami oleh masyarakat, dan kita juga sudah mulai menggunakan teknologi dalam peringatan dini ini, ya. Semua komponen yang ada di alam harus siap siaga ketika berbicara tentang bencana, karena bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lainnya. Kalau kita berbicara sebelum terjadi bencana, yang perlu kita siapkan terlebih dahulu itu tentunya menyiapkan mental kita, karena kita tidak tahu kapan bencana itu bisa terjadi dan bencana apa yang mungkin terjadi. Setelah itu kita bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi bencana dengan tidak panik dan sebisa mungkin untuk mencapai titik kumpul yang aman. Selain itu, yang terakhir mungkin bisa berkumpul bersama di sebuah titik kumpul yang aman yang nantinya akan mempermudah pada saat proses evakuasi. Sebagai masyarakat yang sadar akan kesiapsiagaan bencana, kita harus telah mengetahui berada di daerah mana, daerah rentan, sedikit rentan, ataukah sangat rentan dengan bencana, supaya kita bisa siap siaga jika terjadi bencana. Kalau tidak, kita sendiri yang akan menjadi korban. Abina Rahmahmat, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.
Pemirsa, belakangan ini sebuah gelombang protes telah melanda komunitas politik setelah pengumuman Mahkamah Konstitusi yang berencana memberlakukan parliamentary threshold. Rencana ini telah menimbulkan kontroversi yang mendalam. Pasalnya banyak pihak yang menolak dengan tegas rencana pemberlakuan parliamentary threshold ini, termasuk pengamat politik Universitas Hasanuddin. Inilah berita selengkapnya untuk Anda. Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan rencana yang tengah diusulkan oleh sebagian kalangan politisi untuk meningkatkan stabilitas politik dengan menetapkan ambang batas suara minimal yang harus dicapai oleh partai politik untuk dapat masuk ke parlemen. Meski tujuannya dianggap sebagai upaya mengurangi fragmentasi politik, banyak pihak skeptis terhadap konsekuensi nyata dari pemberlakuan kebijakan ini. Salah satunya pengamat politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSI. Endang Sari menyatakan bahwa konsekuensi politik di Indonesia akan sangat beragam apabila tidak ada penerapan ambang batas parliamentary threshold. Jadi kita bisa memastikan bahwa panggung politik di parlemen akan sangat meriah karena partai-partai tidak lagi ada batasan seperti perolehan suaranya harus memenuhi ambang batas tertentu sampai 4%. Tak hanya itu, ambang batas parliamentary threshold juga mengorbankan suara partai-partai kecil karena setiap suara rakyat sangatlah berharga. Dan apabila parliamentary threshold diberlakukan, hal tersebut akan menyebabkan pilihan rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dan apabila parliamentary threshold diberlakukan, hal tersebut akan menyebabkan pilihan rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen dengan adanya batasan tersebut. Sehingga kebijakan ini mengkhianati suara rakyat pada pemilihan umum yang digelar. Ya, mengenai polarisasi itu kan pasti tergantung pada bagaimana kepentingan politik yang akan didesakkan pada perkembangan dinamika politik di Senayan ya. Saya pikir kita punya iklim politik yang lumayan cair sehingga tidak ada kemudian platform ideologi partai yang sangat kental sehingga semua partai masih terbuka ruang untuk mereka melakukan koalisi. Ini yang kemudian membedakan kita dengan sistem politik yang ada di luar di mana sistem kepartaian mereka punya ciri khas ideologi yang sangat kuat sehingga kemudian susah untuk terjadinya koalisi. Satu menang, satunya otomatis jadi oposisi, sementara kita politik rangkul-merangkul dalam kepentingan politik itu masih sangat terbuka dalam sistem politik kita. Kita lihat pada masanya SBY 2 periode, kemudian kita lihat pada masanya Jokowi 2 periode, bagaimana sistem koalisi yang mengusung presiden pasca pemilu itu menjadi sangat besar dan kemudian mereka politik rangkul-merangkul tadi memberikan mereka ruang untuk misalnya mereka dapat posisi di eksekutif dan polarisasinya tidak terlalu tajam di parlemen. Endang juga menyampaikan bahwa yang membedakan kita dengan sistem politik yang ada di luar, yaitu sistem kepartaian. Mereka memiliki ciri khas ideologi yang sangat kuat, sehingga susah untuk terjadi koalisi. Satu menang, satunya otomatis jadi oposisi. Sementara politik kita rangkul-merangkul dalam kepentingan politik. Hal tersebut sangat terbuka dalam sistem politik Indonesia seperti pada masa SBY 2 periode dan juga kita melihat pada masa Jokowi 2 periode. Saya sih sepakat juga ketika kemudian tidak diberlakukan ambang batas parliamentary threshold. Kenapa? Karena setiap suara rakyat itu berharga. Coba bisa dibayangkan ketika ada penerapan parliamentary threshold, kita tahu ada partai-partai yang tidak mendapatkan kursi, padahal mereka mendapatkan perolehan suaranya itu signifikan untuk dapat 1 atau 2 kursi misalnya di parlemen, tapi partainya tidak memenuhi ambang batas, maka bagaimana dengan suara rakyat yang sudah diberikan pada pemilu? Artinya ketika parliamentary threshold diberlakukan dan itu menyebabkan pilihan rakyat tidak duduk karena adanya batasan tersebut, maka sebenarnya kebijakan ini mengkhianati suara rakyat pada pemilihan umum yang digelar. Endang Sari menyampaikan harapannya bahwa ini menjadi komitmen awal kebangsaan kita, bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan di atas segala-galanya. Dengan adanya ambang batas, maka akan menyebabkan calon yang diusung oleh partai kecil itu bisa jadi tidak duduk hanya karena pemberlakuan tersebut. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Raja, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.